Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhda Maflah Putri dengan NIM 1917201072 dari kelas 5 Ekonomi Syariah D akan sedikit memaparkan materi mengenai dinamika pasar tenaga kerja yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad As-Siddiqi ME. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pasar dinamika tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagaimana penjual di dalam pasar ini merupakan para pencari kerja, sedangkan pembeli merupakan orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi pasar tenaga kerja, yaitu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sebagai sarana penyaluran tenaga kerja dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan menjadi memiliki pekerjaan. Yang kedua, sebagai sarana penyaluran informasi. Informasi di sini sebagaimana orang yang memerlukan tenaga kerja atau orang yang sedang mencari tenaga kerja untuk mendapatkan informasi mengenai pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk mempertemukan antara para pencari kerja dengan orang yang memerlukan pekerjaan. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat pasar tenaga kerja. Manfaat pasar tenaga kerja dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, membantu orang atau lembaga yang memerlukan pekerjaan. Dan yang ketiga, membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam pasar tenaga kerja. Yang pertama ada pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Jadi, di dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh besar kecilnya suatu permintaan atau penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja ini bersifat apabila upah semakin tinggi, maka permintaan tenaga kerja akan menurun, begitu sebaliknya. Namun, pada penawaran bersifat apabila upah semakin tinggi, maka penawaran tenaga kerja semakin banyak. Mereka banyak menawarkan tenaganya untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya mengenai pasar tenaga kerja monopsoni, merupakan hanya terdapat satu pembeli di dalam pasar, akan tetapi penjualnya sangat banyak. Dalam hal ini berarti hanya ada satu perusahaan yang membutuhkan suatu tenaga kerja, akan tetapi banyak tenaga kerja yang membutuhkan perusahaan untuk mereka bekerja. Dalam pasar tenaga kerja monopsoni ini, upah biasanya relatif lebih rendah dibanding dengan pasar persaingan sempurna. Selanjutnya yaitu mengenai pasar tenaga kerja monopoli, merupakan perkumpulan tenaga kerja yang bersatu dalam serikat pekerjaan untuk menuntut upah dan fasilitas guna meningkatkan kesejahteraan. Penentuan tingkat upah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu menuntut untuk menaikkan gaji. Yang kedua, membatasi penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, menjalankan usaha bertujuan untuk menaikkan permintaan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu mengenai pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Tingkat upah yang terjadi bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari pasar persaingan sempurna tergantung mana yang lebih kuat. Dikarenakan dalam pasar ini tenaga kerja bersatu dalam serikat buruh dan di dalamnya terdapat hanya satu perusahaan saja yang membutuhkan tenaga kerja tersebut. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.